genggam erat tanganku, lupakan putaran waktu, kan ku sentuh jiwamu, ragamu, hingga kau rasakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka, bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Dan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di sini Ibu yang akan pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau sakit atau bagaimana? Masuk semua. Oke. Kita masuk semua. Nah, ada yang tahu nggak Ibu hari ini akan ngajar kalian itu bab apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang indeks harga dan inflasi. Sebelum itu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Apa masih ada yang ingat? Apa itu indeks harga? Jadi sebelum itu nanti Ibu akan memberikan kalian video di mana di dalam video tersebut pengertian dari indeks harga itu apa, cara mengerjakan indeks harga itu seperti apa, dan ada berapa cara menghitung indeks harga dan pengertian dari inflasi itu apa. Setelah itu nanti Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu pengertian indeks harga dan inflasi itu seperti apa. Oke, kita simak baik-baik ya videonya itu seperti apa. Ditonton dan disimak dengan baik. video yang sudah Ibu berikan ke kalian. Ada yang kurang
paham atau ada yang kurang belum mengerti, bisa langsung ditanyakan sebelum Ibu menjelaskan lebih detail lagi. Jadi pengertian dari indeks harga di sini bisa diartikan sebagai suatu perbandingan antara harga rata-rata suatu barang pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasarnya. Jadi yang bisa kita garis bawahi yaitu tentang perbandingan harga rata-rata suatu barang pada tahun yang dihitung dengan barang pada tahun dasarnya. Nah, itu adalah pengertian dari indeks harga. Dan itu juga indeks harga ini bisa diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Ada juga di sini ciri-ciri indeks harga. Nah, ciri indeks harga yang pertama yaitu adalah indeks harga bisa digunakan sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau misalnya bisa membandingin harga dari 2017 dibandingkan dengan 2016 itu bisa diukur dengan indeks harga. Atau bisa dibalik juga dari tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017. Nah, yang kedua di sini ada pengetahuan tentang indeks harga ini didasarkan pada harga yang relevan. Dan yang terakhir di sini, indeks harga ini merupakan berdasarkan waktu yang memiliki kondisi yang stabil. Nah, ini adalah ciri-ciri dari indeks harga. Di sini ada juga peranan dari indeks harga. Pasti kalian bertanya, apa sih peranan indeks harga itu sendiri? Nah, peranan dari indeks harga di sini yang pertama, indeks harga ini bisa jadi petunjuk atau barometer kondisi di suatu ekonomi. Nah, jadi dengan indeks harga jadi petunjuk atau barometer ekonomi di sini, indeks harga juga di sini bisa jadi menggambarkan dengan tepat tentang kondisi suatu perekonomian di suatu negara. Nah, itu tadi pengertian dari indeks harga. Nah, di sini indeks harga juga memiliki peranan. Pasti kalian bertanya, apa sih Bu peranan dari indeks harga itu? Nah, peranan dari indeks harga di sini yaitu yang pertama, indeks harga ini bisa menjadi petunjuk atau barometer kondisi di suatu ekonomi. Nah, jadi dengan adanya indeks harga menjadi petunjuk atau barometer ekonomi, di sini indeks harga itu bisa menjadi menggambarkan dengan tepat tentang kondisi perekonomian di suatu negara itu sendiri. Kan nih, indeks harga yang diterima oleh petani itu bisa menggambarkan tingkat kemakmuran di bidang agraria sebagai presentasi gitu kan. Kalau indeks umum itu biasanya menjadi menetapkan atau mengetahui kondisi ekonomi secara umum. Seperti itu. Itu adalah peran dari indeks harga. Yang berikutnya di sini adalah indeks harga menjadi pedoman bagi jenis barang. Maksudnya di sini adalah harga barang yang dibeli itu bisa dibandingkan dengan indeks harga eceran atau grosir supaya bisa diukur efisiensinya dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. Indeks harga di sini juga bisa menjadi pedoman bagi suatu kebijakan administrasi pemerintahan. Misalnya nih, ketika kita tahu harga indeks harga itu segini, itu bisa jadi pedoman bagi mengambil keputusan pemerintah. Misalnya nih, harganya itu terus naik. Bagaimana caranya pemerintah itu mengambil keputusan bagaimana caranya agar harga itu tetap stabil? Itu adalah peranan dari indeks harga. Nah, indeks harga di sini juga bisa berfungsi sebagai dasar untuk membandingkan dan mengukur tingkat perekonomian. Misalkan nih, kita membandingkan tahun 2017 dengan tahun 2016. Kita tahu nih, tahun 2017 itu segini, tapi kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya.
Nah, itu kita cari mana sih yang lebih tinggi indeks harganya pada tahun 2017 apa tahun 2016. Itu bisa dihitung dengan indeks harga seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang indeks harga. Nah, sampai sini Ibu sudah menjelaskan. Apa ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa kalian tanyakan, acungkan tangan kalian. Silakan. Bagaimana? Apa sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu lanjutkan ya. Lanjutkan ke penjelasan tentang inflasi. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, masih ingat nggak inflasi itu apa? Kok bisa terjadi sih Bu? Bagaimana sih Bu caranya mengendalikan inflasi itu? Ibu gimana sih Bu kok bisa terjadi inflasi? Ada yang masih ingat atau bisa menjelaskan? Silahkan maju ke depan atau acungkan tangan kalian. Oke, kalau begitu, di sini Ibu akan jelaskan ya, inflasi itu apa. Pernah nggak sih kalian itu berpikir seperti ini? Nah, kok bisa sih harga itu naik secara terus menerus? Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Nah, jadi inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Nah, yang berkaitan dengan mekanisme pasar atau kata lain itu, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Nah, itu adalah pengertian dari inflasi. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Nah, di antara lainnya itu yang pertama, konsumsi masyarakat yang tinggi tidak disertai dengan keseimbangan ketersediaan barang yang cukup. Nah, kemudian biaya produksi yang tinggi itu juga menyebabkan inflasi, dan ada juga distribusi barang yang tidak lancar, itu juga terjadi penyebab faktor dari inflasi. Nah, inflasi juga terjadi karena terlalu banyaknya uang yang beredar daripada uang yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, seperti misalnya nih contohnya, kita mempunyai uang 60.000 pada tahun 2016. Nah, kita membeli barang dengan harga Rp60.000, kita bisa mendapatkan beras 10 kg. Nah, sedangkan di tahun yang selanjutnya kita membeli beras dengan harga yang sama Rp60.000, kita hanya bisa mendapatkan 6 kg beras. Nah, inflasi itu sendiri itu merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak bisa dapat dihilangkan dengan tuntas. Nah, usaha-usaha yang dilakukan itu biasanya hanya sampai sebatas dengan mengurangi dan mengendalikannya. Nah, untuk itulah Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan dalam usahanya untuk menjaga tingkat inflasi. Nah, seperti mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar, meningkatkan nilai suku bunga, atau melakukan operasi pasar terbuka, atau bisa juga memberikan subsidi kepada perusahaan produksi agar harga produksi bisa tertekan, seperti itu. Itu adalah inflasi. Ini paham ya anak-anak ya? Paham? Atau ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Paham bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Nah, Ibu, bagaimana sih Bu caranya kita sebagai masyarakat itu agar inflasi itu tidak terjadi? Nah, jadi kita sebagai masyarakat luas, masyarakat Indonesia, kita dapat mengurangi inflasi. Bagaimana Bu caranya? Caranya itu dengan cara kita menabung. Itu adalah cara yang pertama. Nah, dengan cara menabung, kita dapat mengurangi tingkat peredaran uang yang beredar di masyarakat. Dan dengan mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan yang menyebabkan kelangkaan barang. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Nah, sampai sini kalian paham
Apa itu indeks harga dan inflasi? Kalau kurang paham dengan penjelasan Ibu, silahkan acungkan tangan kalian dan tanyakan apa. Bagaimana? Ada kurang paham? Oke, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Karena pasti kalian bertanya gini, Ibu ngapain sih Bu? Kita itu belajar tentang indeks harga dan inflasi gitu kan. Nah, dengan kita belajar indeks harga dan inflasi ini, kita jadi tahu pedoman bagi perusahaan itu seperti apa. Karena pedoman bagi perusahaan itu adalah menghitung dengan indeks harga. Karena ketika kita menghitung dengan indeks harga itu akan ketahuan hasilnya, mana yang tingkat inflasinya itu lebih tinggi atau lebih rendah atau sebaliknya, seperti itu. Ya, siapa tahu suatu saat nanti kalian bekerja di suatu perusahaan besar, amin, semoga kalian semua sukses. Kalian tahu, oh dulu saya pernah diajarkan tentang indeks harga dan inflasinya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin maju satu orang untuk memberikan kesimpulan dari semuanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa kalian maju ke depan untuk memberikan kesimpulan? Oke, kesimpulannya kita belajar indeks harga itu karena di sini indeks harga seperti yang sudah Ibu katakan tadi sebagai pedoman pembelian bagi suatu perusahaan dalam mengelola keuangan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, karena kita sama-sama manusia, tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.